BTTH Kaisar Api, episode 468. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di depan terdapat pegunungan badai. Disinilah batu Phoenix kemungkinan besar berada. Mari kita ke sini dan lihat dulu. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan berjalan menuju ujung dataran diterpa angin kencang. Melihat puncak-puncak menjulang di depan mereka, napas takjub menyelimuti hati mereka. Kemungkinan besar, Xiaoyan meraih telapak tangan Suner dan mendongak. Pegunungan di depannya dipenuhi aura yang mengagumkan. Tampaknya ada banyak makhluk tirani yang mendiami pegunungan itu, dan pemandangannya menakutkan dari kejauhan. Tanah tandus, jurang-jurangnya terjal, gunung es dan salju. Apakah pohon purba di langit ini sebuah harta karun, atau tempat yang menjaga pintu masuk keluarga Phoenix? Mengapa daerah iklimnya begitu aneh? Melihat sekeliling, terbentang gletser dan pegunungan di depannya. Melihat wilayah luas yang menjulang di atas pepohonan purba itu, Xiaoyan merasa bingung dan ragu. Feng Qian, di manakah tempat yang paling kecil kemungkinannya menjadi lokasi batu Phoenix? Setelah beberapa saat, segel reinkarnasi Suner memancarkan sentuhan lembut, sehingga dia mengeluarkan sebuah ide spontan. Itu adalah puncak bersalju di belakang kita. Tapi ini adalah tempat paling berbahaya. Feng Qian sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Suner bertanya, tetapi Suner tidak banyak bicara karena adanya senjata ilahi dan api suci di tubuhnya. Suner, apakah kau menemukan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Ada begitu banyak puncak di depannya, jika dia mengambil jalan yang salah, akan memakan banyak waktu, dan suasananya penuh dengan hal-hal yang belum pernah didengar Xiao. Ini adalah hal yang paling aneh. Ingatan gagak emas berkaki 5 senior agak kabur, dan fluktuasi yang berasal dari segel samsara juga agak tidak jelas, tetapi tampaknya ada petunjuk suara di dalam segel samsara. Seharusnya ada di sini. Suner mengangkat kepalanya dan memandang hamparan es dan salju di kejauhan. Sebuah suara samar memanggilnya dari benak belakangnya. Kalau begitu, pergilah ke gunung es dan salju dulu, kata Xiaoyan dengan suara berat. Tetapi ketika matanya melirik gunung es dan salju yang besar itu, api suci yang berkilauan di tubuhnya juga berdenyut. Seperti sorak-sorai, tapi juga seperti semangat membara. SSSTTT. Dengan sebuah suara, ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung melangkah ke puncak gunung es bersalju. Kekosongan di sini sebersih siang hari sepanjang hari. Es dan salju merajalela di pegunungan gletser. Kepingan salju berjatuhan secara acak. Ada jejak kabut putih aneh yang muncul di antara jatuhnya salju, yang memenuhi seluruh gunung dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dingin yang menusuk tulang. Di negeri es dan salju ini, bahkan aliran darah dalam tubuh menjadi sangat lambat. Belum lagi kerja kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, yang juga sangat terbatas. Tidak ada manusia di puncak es dan salju, dan ini juga merupakan salah satu dari sedikit tempat terlarang di seluruh wilayah Tianfeng. Karena tempat semacam ini memiliki batasan yang terlalu menakutkan terhadap kekuatan kita, tidak ada makhluk yang pernah melangkah masuk ke tempat ini dengan gegabah sejak zaman kuno. Dahulu ada para tetua di klan kami yang datang ke sini untuk mencari tahu, tetapi berakhir dengan akhir yang tragis. Di depan Feng Qian, energi Feng Ying merayap untuk melindungi ketiganya, mengurangi kekuatan dingin yang sangat besar bagi mereka. Terobosan. Dalam sekejap, teriakan yang sangat nyaring terdengar di dunia es dan salju. Suara tangisan itu sangat aneh, dan mustahil untuk mengetahui dari arah mana asalnya, atau makhluk jenis apa yang mengeluarkan suara itu. Tepat pada saat suara itu berhenti, angin dan salju di seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih tebal, Xiaoyan dan yang lainnya. Tubuh dan kaki mereka tertutup lapisan es dan salju putih yang tebal. Kita harus mempercepat langkah dan segera melewati tempat ini. Masuklah ke tengah puncak yang tertutup salju dan lihatlah. Jika tidak berhasil, maka evakuasilah ke sini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kekuatan jiwanya yang tajam membuat Xiaoyan dengan jelas menemukan beberapa petunjuk. Sekalipun dia menggunakan api suci untuk melawan kekuatan dingin ini, itu tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan dingin itu masih sedikit menembus tubuhnya, sehingga suhu tubuh dan kulitnya mulai melambat dan perlahan mengeras.
Dengan tingkat kekuatan yin dan dingin seperti ini, bahkan api suci pun tak berdaya. Dengan cara yang sama, dengan kekuatan Xiao Yan, dia terkejut mendapati bahwa setelah menggunakan kekuatan Feng Jue, dia tidak dapat menyerap energi langit dan bumi di sini. Sepertinya udara dingin yang suram ini perlahan menyebar, perlahan menelan semua makhluk yang melangkah ke puncak es dan salju. Kombinasi salju putih dan badai yang menderu membuat ketiganya tampak sangat berat. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, saya khawatir mereka akan berubah menjadi tulang beku sungguhan cepat atau lambat. Saudara Xiao Yan, itu tidak mungkin. Beginilah seterusnya. Setelah berjalan menempuh jarak yang tidak diketahui, kesadaran semua orang mulai kabur sedikit demi sedikit, dan rasa dingin mulai terasa, serta muncul serabut-serabut es di tangan dan kaki. Brengsek, kembali. Situasi Xiao Yan saat ini tidak begitu baik, dan situasi di sini jauh melebihi perkiraan mereka. Tunggu sebentar, sepertinya ada suasana yang familiar di sini. Bang bang bang. Ketika mereka bertiga berbalik dan pergi, gelang artefak di bawah tangan Kaoru berdengung, dan gagak emas berkaki 5 menginjak api emas dan muncul. Begitu muncul, bahkan dengan kekuatannya, ia bisa mencium hawa dingin yang telah lama hilang, tetapi binatang buas raksasa itu menatap dunia es dan salju yang dalam di hadapannya. Di dunia es dan salju, semakin dalam Anda masuk, semakin terasa dingin dan mencekam. Bang bang bang, gagak emas berkaki 5 itu menyemburkan api, dan nyala api keemasan menembus langit dan mekar di dunia es dan salju ini, tetapi semuanya hancur total tanpa membawa momentum sebesar itu di sepanjang jalan. Saudara Xiao Yan, menurutmu itu apa? Menanggapi aksi gagak emas berkaki 5, Suner mengikuti indera senjata ilahi, tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke tanda es besar yang muncul tidak jauh di depannya akibat serangan gagak emas berkaki 5. Bentuk tanda es tersebut sangat unik. Terdapat pola salju putih yang tidak sesuai dengan dunia es dan salju, dan jika dilihat lebih dekat, tampak sedikit seperti pilar istana di dunia manusia. Bentuk bekas jejak es ini sangat aneh. Mungkinkah ini? Feng Qian menatap dengan kedua matanya, dan dengan bantuan peta di tangannya, matanya yang indah sedikit menyipit, lalu dia menatap kehampaan di atas tanda-tanda es. Setelah beberapa saat, tanda-tanda es yang besar itu seperti retakan di dunia es dan salju. Dengan sebuah celah besar, es dan salju yang tak terhitung jumlahnya mulai berhamburan, dan bahkan kehampaan di bawah tanda-tanda es pun menjadi terdistorsi. Sesosok makhluk bersalju perlahan muncul di hadapan mereka. Setelah makhluk itu muncul, napas semua orang menjadi sangat teratur. Tampaknya ada kekuatan yang sangat dingin yang mulai ditransmisikan dari dasar tanda es tersebut. Apakah ini manusia? Atau makhluk apa? Napas Xiao Yan semakin cepat, tetapi kekuatan jiwanya tidak mampu menembus selubung badai salju ini. Dia hanya bisa melihat samar-samar makhluk-makhluk di bawah tanda-tanda es, yang kadang-kadang berubah menjadi wujud manusia, dan kadang-kadang berubah menjadi raksasa putih. Menunggu sosok itu ternyata mirip dengan Phoenix. Ini, Phoenix S. Itu, seorang pelayat. Tepat ketika Xiao Yan dan ketiganya sedang berjuang, gagak emas berkaki 5 di sampingnya kehilangan suaranya. Semua orang melawan badai salju, dan dengan bantuan penglihatan tepi mereka, terlihat makhluk besar di dunia es dan salju yang roboh di bawah lapisan es. Di punggungnya, tampak sesosok figur kesepian yang berdiri dengan gagah. Dengan restu dari keduanya, kekuatan semacam itu sudah cukup untuk benar-benar mengangkat martabat dunia ini. Di dunia es dan salju, salju tertutup salju putih, dan kekuatan es yang tak terbatas menyebar. Sedikit kecerobohan dapat sepenuhnya mengubahnya menjadi patung es dan tetap di sini selamanya. Karena dunia yang dipenuhi es dan salju ini, penglihatan semua orang menjadi sangat kabur, tetapi di bawah tanda es di kejauhan, seekor binatang besar berwarna-warni berdiri di atas salju. Gagak emas berkaki 5 itu siap bertarung. Bulu-bulu putih saljunya bergerak perlahan, dan untaian cahaya putih murni menyambar dengan kekuatan dingin yang menakutkan. Terobosan. Xiao Feng. Di bawah bekas-bekas es, sesosok figur dengan kulit seputih es dan salju sedikit membuka mulutnya, menatap Phoenix es dan salju yang berdiri di depannya. Apakah ada seseorang yang datang? Burung Phoenix es dan salju terus menjerit, dan suara serta pandangannya diproyeksikan langsung ke tempat Xiao Yan dan ketiganya berada. Pergilah dan lihat sendiri. Begitu suara itu berhenti,
sayap Phoenix es dan salju raksasa itu terbentang, menyebabkan badai salju yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, sangat dahsyat. Huhuhu, badai salju yang dahsyat bersiul, mendekati posisi Xiao Yan dan mereka bertiga, arus dingin memenuhi udara, bahkan udaranya pun cukup untuk membeku. Hati-hati, ada makhluk-makhluk kuat yang mendekati sini. Gagak emas berkaki 5 itu menahan napas, lalu api keemasan di sekujur tubuhnya perlahan membakar. Badai dingin itu mengandung fluktuasi destruktif yang sangat mengerikan. Kekuatan gabungan antara kehancuran dan hawa dingin, baik itu Xiao Yan maupun Suner, langsung meningkatkan tekanan. Keluar, sebuah suara samar muncul, dan tiba-tiba menyapu badai salju seperti sentuhan hawa dingin, dan kekuatan jiwa menyebar ke kedalaman tubuh setiap orang. Para pelayat gunung salju, Bing Feng. Pada saat itu, gagak emas berkaki 5 mengangkat kepalanya dengan gagah, dan nyala api keemasan yang tak pernah padam terpantul di matanya, dan dia tidak takut. Para pelayat, ekspresi Feng Qian tampak serius, dan dengan susah payah ia menatap sosok misterius yang muncul di depannya, bersembunyi di tengah badai salju. Para pelayat, pemain hebat dengan atribut es. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh Xiao Yan dan api suci berputar bersama, nyaris membentuk belenggu energi untuk melindungi ketiga tubuh tersebut, dan mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Burung Phoenix kristal es seputih salju itu merayap di tengah badai salju, sayapnya menggeliat, dan di depannya berdiri seorang gadis dengan wajah dingin. Pelayat, mengapa Anda bisa mengemudikan Bing Feng? Gagak emas berkaki 5 itu mendengus dingin, dan kekuatan agungnya menyebar, dan dengan berkah kekuatan samsara Yin Seng Yan milik Suner, hal itu benar-benar menyebabkan suhu tubuh semua orang kembali normal. Terdengar dengusan dingin, dan seketika itu juga Phoenix es raksasa itu membentangkan sayapnya, kekuatan es yang menakutkan menyapu dari langit, dan langsung menyerang gagak emas berkaki 5 di saat berikutnya. Api, meskipun gagak emas berkaki 5 memiliki beberapa dugaan dalam hatinya, dihadapkan pada serangan yang begitu mengerikan, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan. Retakan. Suara kristal es dan salju yang pecah serta suara mendesis api yang bersentuhan dengan es dan salju terdengar, dan kekuatan es yang menyembur keluar dari Bing Feng benar-benar menyebabkan kekuatan yang dikeluarkan oleh gagak emas berkaki 5 langsung musnah. Tubuh emas abadi, Xiao Yan buru-buru menampilkan sosok api yang besar untuk menghentikan badai salju yang menerpa wajahnya, dan tekanan pada mereka bertiga pun berkurang drastis. Ledakan, es dan salju putih, yang tampak tak berdaya, bersentuhan dengan tubuh emas abadi yang ditampilkan oleh Xiao Yan, dan lapisan kabut putih memenuhi udara, yang mengandung gelombang kehancuran yang dahsyat. Tubuh emas, katakan padaku. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal, dan es serta salju yang menerjang ke arahnya perlahan hancur menjadi gelembung, tetapi pada saat ini aura Xiao Yan juga menjadi kacau. Kekuatannya bisa dikatakan sangat berkurang. Tunggu. Pria ini, sepertinya agak mirip dengan penjaga legendaris pegunungan bersalju. Lihat, barulah setelah tubuh emas abadi Xiao Yan melindungi semua orang, Feng Qian mengangkat kepalanya, tampak sangat terkejut. Mendongak, tanpa terhalang badai salju yang dahsyat, Phoenix es raksasa dan sosok itu perlahan saling berjalin di hadapan mereka. Gadis itu memiliki sosok yang anggun, otot-ototnya sehalus salju, rambut putihnya yang ramping terurai, dan matanya yang dalam dipenuhi sedikit rasa jijik. Hal yang paling mencolok adalah kulitnya, di atas lengannya, semuanya berwarna putih salju dengan pola es yang mengerikan. Dalam pola es tersebut, tampak ada kekuatan dingin yang menakutkan yang tidak kalah dengan kekuatan api suci. Saudara Xiao Yan, seketika itu juga, tanda reinkarnasi di alis Suner tiba-tiba bersinar terang, lalu dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dada gadis salju itu. Di dada gadis salju, terdapat liontin dari es dan salju putih murni yang dikenakan di leher giok, dan tidak banyak hiasan pada liontin tersebut. Sebuah batu aneh seukuran buah longan diukir di dalamnya. Batu ini seperti batu pada umumnya, bentuknya sangat tidak beraturan, mirip elips, tetapi ada pusaran 5 warna yang perlahan mengalir di atasnya. Batu Phoenix. Xiao Yan tak kuasa menahan suaranya. Hehe, identitas pelayat itu benar-benar menakutkan. Namun, Phoenix es ini milik keluarga Phoenix. Kau agak tidak bermoral, bayi kecil. Api, gagak emas berkaki 5 itu mencibir, api berkobar di sekeliling tubuhnya,
dan kobaran api emas yang megah dan luas menyembur keluar dari tengah alis Suner, dan akhirnya semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Dengan masuknya api suci ke dalam segel reinkarnasi, api emas di sekitar gagak emas berkaki 5 menjadi semakin padat, dan samar-samar muncul pola-pola emas yang tak terhitung jumlahnya. Tabrak pegunungan yang tertutup salju dan matilah. Tatapan Tuan Muda Bingsue tertuju pada gagak emas berkaki 5, dan burung Phoenix es di belakangnya juga berdengung perlahan, dan raungan Phoenix yang nyaring menggema di dunia es dan salju ini. Keduanya berbenturan, dan kekosongan di seluruh dunia es dan salju itu mengeras pada saat itu. Es dan salju yang jatuh dari langit tiba-tiba berhenti mengalir. Arus dingin yang tak berujung dan nyala api keemasan tampak sangat mencolok di dunia ini. Bing Feng, tapi penjaga pohon kuno di langit, apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis ini? Dan mengapa dia memiliki batu Phoenix? Melihat pertempuran sengit di langit, Feng Qian merasa tidak nyaman. Pelayat atribut es di tubuh pria ini sangat menakutkan. Suner juga menggertakkan giginya dengan susah payah. Entah itu Phoenix es atau gadis salju es, tekanan yang mereka berikan padanya sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suner, kau tetap di sini, dan aku akan membantu gagak emas berkaki 5 senior. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwanya berubah menjadi lapisan belenggu energi untuk melindungi dirinya dari kekuatan es dan salju, dan tubuhnya bergetar lalu masuk ke dalam lapisan istana es tersebut. Di kejauhan, pertempuran antara gagak emas berkaki 5 dan gadis salju serta Phoenix es menyebar dari negeri es dan salju hingga ke istana bawah tanah yang besar di bawah tanda-tanda es yang raksasa. Saat keduanya bertarung, seluruh dunia menjadi gelap, fluktuasi energi yang mengerikan terus meluap, dan kekuatan es dan salju yang tak terbatas mulai mencair dan mengembun. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Istana es. Setelah tubuh Xiaoyan memasuki medan perang, dia tidak dapat mengejar pertarungan gagak emas berkaki 5 dan Bing Feng, karena kekuatannya terbatas di dunia es dan salju, tetapi dia sampai ke istana es raksasa di bawah tanda-tanda es dengan sangat cerdik. Istana es itu megah dan anggun, dengan gumpalan kabut putih yang terus-menerus menyelimutinya. Suasananya sangat misterius. Sekilas, kabut itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Jelas, kabut putih ini adalah kekuatan eksklusif para pelayat. Para pelayat yang mampu membuat Xiaoyan, yang membawa api suci, mengalami fluktuasi yang begitu mengerikan, sungguh menakutkan. Keanehan, Phoenix es ini, gadis yang mengenakan batu Phoenix, dan istana es misterius di hadapanmu. Apakah mereka bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini? Xiaoyan selalu waspada terhadap pergerakan di sekitarnya, dan berjalan menuju pintu istana es sedikit demi sedikit. Istana es itu bahkan lebih dingin dari yang Xiaoyan duga, dan meskipun tidak berwarna dan transparan, karena kabut misterius, mustahil untuk menyelidiki bagian dalamnya. Ledakan. Saat Xiaoyan sedang bergerak, dentuman keras datang dari lapisan salju tebal di atas istana es. Tiba-tiba, lapisan-lapisan balok kristal berwarna salju miring keluar dari puncak istana es seperti gunung bersalju. Bahkan Xiaoyan pun merasa merinding. Puff, longsoran 1000 zang tingkat ini sangat agresif, jika bukan karena perlindungan api suci dan kekuatan lainnya, saya khawatir bahkan Xiaoyan pun harus terkubur di sini. Xiaoyan berubah menjadi tungku api, terus-menerus memurnikan longsoran salju yang menggelegar, dan baru setelah waktu yang lama tekanan tersebut berkurang drastis. Namun, yang sangat aneh adalah istana es di bawahnya menghadapi longsoran salju yang begitu dahsyat, tanpa adanya getaran sedikit pun. Tampaknya, betapapun dahsyatnya serangan itu, istana es tersebut tak berdaya seperti semut di bawah kabut misterius. Xiaoyan, hentikan gadis itu. Batu Phoenix ada padanya. Gagak emas berkaki 5 mengeluarkan dengusan dingin. Zaidu dan Bing Feng memulai pertempuran di dunia es dan salju, tetapi di dunia es dan salju di atas, ada bayangan hitam yang membentang seperti hantu, berlari menuju istana es di depan Xiaoyan. Kemana harus lari? Xiaoyan mengambil keputusan tegas, mengerutkan kening, dan menahan napas. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal dan langsung mengejar gadis yang melarikan diri ke istana es. Phoenix es itu sangat kuat, tetapi dengan berkah dari gagak emas berkaki 5 dan api suci, aku khawatir ia akan dikalahkan dalam waktu dekat. Yang harus kulakukan sekarang adalah menangkap gadis ini. Siapa kamu?
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengapa kamu datang ke dunia es dan salju? Kamu tidak diterima di sini. Sebelum gadis salju menghilang dari pandangan Xiaoyan, tulisan-tulisan aneh berkedip di tepi istana es, dan tempat itu seketika terperangkap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kami di sini untuk mencari batu Phoenix. Melihat pria itu akhirnya tenang, Xiaoyan buru-buru berkata, "Brengsek." Gadis salju mengabaikan Xiaoyan. Dari sudut pandangnya, orang yang mencari batu Phoenix tidak lain adalah orang yang mencari kematian. Namun, sesaat kemudian, merasakan fluktuasi yang menakjubkan di tepi istana es, mata Qingling menoleh dengan sedikit penyesalan, dan pandangannya tertuju pada cahaya dan bayangan formasi yang perlahan mengukuhkan diri di telapak tangan Xiaoyan. Formasi ini pada dasarnya adalah formasi iblis seluruh langit yang belum selesai yang diperlihatkan oleh Xiaoyan. Meskipun sifatnya sangat berguna untuk ras jahat asing, formasi ini juga dapat digunakan untuk menekan beberapa manusia yang kuat. 350.000 pola susunan. Dada Xiaoyan naik turun dengan hebat. Jelas, untuk mencegah gadis itu melarikan diri, dia langsung mengerahkan kekuatan mental yang sangat besar untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari prasasti inti. Alasan mengapa pola tersebut tidak digunakan di istana bawah tanah es dan api adalah karena konsumsi pola tersebut terlalu besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Napas Phoenix es. Gadis salju meninggalkan Bing Feng, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa lemah, dan ekspresi murung yang jarang terlihat terpancar di wajahnya, dan sepertinya ada hubungan antara keduanya. Tangan giok yang ramping terangkat, dan tiba-tiba seekor Phoenix es berukuran penuh muncul di tepi istana es, dan Phoenix es itu mengandung kabut putih yang sangat istimewa, kekuatan erosi yang luar biasa. Namun, kekuatan susunan iblis seluruh langit ini tidak sebanding dengan kekuatan tingkat reinkarnasi. Keduanya saling terkait, dan mereka seimbang di kehampaan, sehingga tampaknya terjadi kebuntuan di sini. Permisi, jantungnya berdebar kencang, dan Xiaoyan seketika bergerak ke sisi gadis salju. Dia langsung mengulurkan tangannya dan menepuk dada gadis itu, mengikat tubuhnya dengan erat. Pria yang menjijikkan. Untuk sesaat, seluruh istana es menjadi sangat sunyi, tetapi mata gadis itu dipenuhi permusuhan terhadap dirinya. Kembali dulu, kekuatan jiwa dan api suci menyelimuti gadis itu. Xiaoyan tidak berani tinggal terlalu lama, dan meninggalkan istana es bersama gadis itu. Karena Suner membawa segel reinkarnasi, dan Suner ada di sini untuk membimbingnya, dia harus kembali dan membuat rencana. Setelah beberapa saat, Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Di dunia es dan salju, terdapat aura suci yang istimewa, namun tidak akan ada masalah seperti kehilangan arah. Melihat sosok-sosok yang bergerak di tengah badai salju, Suner buru-buru bertanya. Bagus, sosok Xiaoyan terjatuh, dan gadis yang sedang berduka itu tampak selamat di hadapan mereka. Apakah ini yang disebut-sebut sebagai pelayat? Suner dan Feng Qian menatap gadis berotot seputih salju di hadapan mereka secara bersamaan, dan tak kuasa menahan rasa takjub. Wow, dalam sekejap, ketiga wanita itu tidak menunjukkan jejak apapun, tetapi tubuh gadis misterius dan Suner tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Feng Qian juga menyadari sesuatu, dan buru-buru ingin melindungi Suner, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Begitu saja, seluruh ruang kecil yang dilindungi oleh tubuh emas abadi itu mengalami kebuntuan selama beberapa menit. Kakak, bisakah kamu menghentikan badai salju di sini dulu? Kekuatan dingin di sini terlalu tirani, dan kita tidak bisa bertahan lama. Merasakan fluktuasi panas yang begitu kuat di dalam segel samsara, Suner pun berbicara, baik sengaja maupun tidak sengaja, seolah-olah ia dipandu oleh kekuatan api suci di dalamnya. Ya, gadis itu selembut dan sehalus Suner, tetapi kekuatan yang sangat lembut yang terpancar dari tubuhnya sedikit mengangguk. Pada saat itu, gadis itu dengan lembut memungut segenggam kepingan salju yang jatuh ke tanah, meletakkannya di tepi mulut gioknya, dan pola es di kulitnya benar-benar menghilang ke dalam kepingan salju di bawah perhatian semua orang. Huhu. Gadis itu meniup lembut kepingan salju. Di dunia es dan salju yang tak terbatas, waktu seolah berhenti, lalu tempat itu kembali sunyi. Salju berhenti turun. Kecuali salju putih tebal di tanah, dunia tampak mati, dan suhu telah naik drastis, dan krisis baru saja tiba. Ini, wajah Xiaoyan sedikit terkejut,
betapa dahsyatnya kekuatan yang ada di dalam tubuh gadis ini. Ini hanyalah kekuatan tingkat reinkarnasi, tetapi identitasnya sebagai seorang pelayat mungkin sebanding dengan kekuatan atribut es di dunia 1000 besar. Sekarang, bisakah Anda menceritakan kisah Anda? Suner samar-samar merasakan banyak rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh gadis itu, lalu menatap gadis yang menundukkan kepalanya di hadapannya. Nama saya Bing Sueyao. Ya, ini milik guru api tingkat 9. Gadis itu tampak sedikit malu-malu, tetapi ia segera tenang. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang jernih hanya menatap garis-garis keemasan yang menyala di alis Suner. Baginya, fluktuasi semacam ini adalah perasaan yang telah lama hilang. Ini dari 9 penguasa api agung. Banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di hati Xiao Yan dan Feng Qian, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengganggu percakapan antara Suner dan Bing Sueyao. Mereka berdua, yang satu adalah seorang pelayat yang menguasai kekuatan atribut es unik dari langit dan bumi, dan yang lainnya adalah seorang reinkarnator. Keduanya sangat kuat, dan sekarang ada beberapa kekuatan di dalam tubuh mereka yang perlahan-lahan menyatu. Aku adalah muridnya. Setelah berkedip, Bing Sueyao merasa lega, dan setelah menghela napas panjang, pipinya yang pucat tiba-tiba tertawa. Senyum seperti itu sangat hangat dan menyembuhkan, bahkan jika orang yang sekarat melihatnya, ia akan langsung diselamatkan olehnya, dan tubuh serta pikirannya akan terbebaskan. Telepon mereka semua kembali. Suner mengerutkan kening, jelas sekali informasi dalam kalimat ini terlalu banyak. Seingatku, guru senior Jiu Xuanhuo tidak pernah menerima murid, setidaknya wawasan beliau sendiri dari segel reinkarnasi tidak pernah disebutkan, dan sekarang ada seseorang yang mengaku sebagai murid guru Jiu Xuanhuo, ini terlalu kebetulan. Ya, Bing Sueyao menjawab dengan dingin. Gelang artefak Suner memancarkan sinar keemasan yang langsung melesat dari tanah bersalju. Bing Sueyao mengangkat tangannya bersamaan, dan kemudian pola es kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan salju dan muncul. Kedua pancaran energi itu menyatu di langit dunia es dan salju pada waktu yang bersamaan, yang sangat mencolok. Ledakan. Setelah beberapa saat, dua sosok raksasa yang tak tertandingi ukurannya saling melilit di sepanjang berkas cahaya. Jelas sekali, dalam pertempuran barusan, kedua orang itu bertarung dengan sangat sengit. Terobosan. Sayap-sayap besar Bing Feng terus bergetar, dan dia langsung pergi ke sisi Bing Xiao untuk melindunginya. Dia menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan permusuhan di matanya. Begitu Bing Xiao memberi instruksi apapun, dia tidak akan ragu untuk mengayunkan sayap animasinya untuk melancarkan serangan. Xiao Feng. Tangan Bing Xiao lembut menyentuh bulu putih Bing Feng, dan dia membisikkan beberapa kata penuh kasih sayang, dan Bing Feng tiba-tiba menjadi tenang. Secara keseluruhan, penampilan Bing Feng sama dengan Phoenix, tetapi Bing Feng ini dipenuhi dengan penindasan dingin yang ekstrim, namun garis keturunan dan paksaannya memang lebih lemah daripada Phoenix. Aku lahir di dunia es dan salju ini. Awalnya, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan es di tubuhku, jadi akibat kehancuran yang kubuat, tempat ini benar-benar berubah menjadi dunia es dan salju yang sangat dingin. Ketika dia hampir meninggal, dia diselamatkan oleh para senior dari guru Jiu Xuanhuo, dan kemudian dia berhasil mengendalikan kekuatan para pelayat dengan bantuan mereka. Bing Sueyao berusaha sekuat tenaga mengingat kejadian yang terjadi di masa lalu, lalu menatap tanda reinkarnasi di antara alis Suner dengan penuh hormat. Namun, kekuatan Phoenix S ini sudah sebanding dengan beberapa reinkarnasi tingkat 2. Selain peningkatan kekuatan atribut es pelayatmu, itu juga cukup untuk reinkarnasi 3 kali lipat. Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing Sueyao, tetapi menatap Bing Feng yang diam di belakangnya dan ragu-ragu. Phoenix S ini seharusnya menjadi salah satu penjaga keluarga Phoenix, kan? Mendengar perkataan Bing Sueyao, gagak emas berkaki 5 buru-buru berdiri dan menatap Bing Feng yang terdiam dengan ekspresi bingung. Phoenix S ini diberikan kepada saya oleh seorang anggota senior keluarga Phoenix. Ketika Tuan Jiu Xuanhuo senior menekan kekuatan para pelayat di tubuhku sebelumnya, ada seorang wanita dari klan Phoenix di sisiku. Kekuatan wanita itu sangat dahsyat, bahkan dibandingkan dengan Tuan Jiu Xuanhuo senior, itu tidak terlalu besar. Bing Sueyao mengeluarkan suara. Dia terdiam sejenak, sepertinya kata-kata Bing Sueyao sangat mengejutkan. Ayo pergi, aku tahu tujuanmu,
tetapi kamu menghadapi beberapa kesulitan. Kunjungi Istana Es dulu. Setelah berbicara, semua orang bergegas menuju Istana Es dengan penuh semangat. Istana Es itu megah, dengan semburan kabut putih dingin yang menyebar, memancarkan gelombang dingin yang ekstrim. Puff! Begitu sampai di pinggiran Istana Es, Bing Shueyao memutar tangannya, pola es di kulitnya bergetar, dan di bawah perhatian semua orang, pola itu berubah menjadi sehelai sutra biru dan menyuntikkan diri ke tepi Istana Es. Kekuatan para pelayat tak terlukiskan dan menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, gerbang es Istana Es perlahan terbuka, dan aura kuno yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan menyebar keluar dari Istana Es. Pergi. Mereka saling pandang dan langsung memasuki Istana Es. Istana Es ini sangat besar, mungkin berukuran sekitar 1 kilometer, dan terdapat banyak pahatan es yang menakjubkan di dalamnya, termasuk patung manusia, hewan eksotis, tempat tidur es, dan banyak lagi. Namun hal yang paling mencolok adalah peti mati es yang berada jauh di dalam Istana Es. Seluruh badan peti mati es itu berwarna putih salju, dan berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 3 meter. Alur ini, sepertinya sebesar batu Phoenix. Kekuatan jiwa yang tajam dan penglihatan yang luar biasa membuat Xiao Yan dapat melihat semuanya dalam sekejap. Peti es ini ditinggalkan oleh 2 siswa senior. Menurut mereka, ini adalah pintu masuk menuju keluarga Phoenix. Namun, saya telah mencoba beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi saya belum berhasil masuk ke klan Phoenix. Sepertinya salurannya terkunci. Bing Shueyao berbicara terus terang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala setelah berbicara. Ini sebenarnya peti mati dari es. Pada saat itu, Feng Qian, yang selama ini diam, tiba-tiba tertawa. Benda yang kamu kenakan, yang disebut batu Phoenix, adalah hal terpenting untuk masuk ke dalam keluarga Phoenix. Dengan penempatan peti mati es yang tepat ini, kita dapat langsung memasuki inti dari keluarga Phoenix. Ini menghemat banyak masalah. Seandainya matanya berkedip, Feng Qin membuka mulutnya dengan sangat bersemangat. Batu Phoenix, benda ini diberikan kepadaku oleh wanita yang menemani guru Jiu Xuan Huo senior. Dia pernah berpesan kepadaku untuk menjaga batu ini dengan baik, dan seseorang akan datang untuk memintanya di masa depan. Tapi seperti yang kau katakan, jika batu ini adalah hal terpenting untuk memasuki klan Phoenix, mengapa aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi aku tidak bisa menghancurkannya? Bing Shueyao menatap Feng Qian dengan ekspresi bingung. Itu karena metode yang kau gunakan salah. Batu Phoenix secara alami membutuhkan metode penggunaan khusus. Feng Qian tertawa. Mari kita selesaikan masalah keluarga Phoenix secepat mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara berat. Jelas, pada tahap ini, tidak perlu membuang waktu. Aku bersamamu. Bing Feng memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Phoenix, dan aku berterima kasih atas kebaikan kedua senior mereka. Bing Shueyao melepas liontin itu dan menyerahkannya ke telapak tangan Feng Qian, menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Ya, mundur sedikit. Phoenix mengangguk dan dengan lembut memegang batu Phoenix. Puff! Dengan suara tertentu, jari-jari Feng Qin tercabik-cabik, dan setetes darah merah terang jatuh ke batu Phoenix, dan terdapat aliran warna-warni yang sangat samar di dalamnya. Ledakan! Darah berwarna-warni itu menetes di batu Phoenix, dan di dalam batu Phoenix, yang selalu tenang, warna-warna indah mulai bergejolak. Seluruh istana es bagaikan gunung berapi, dan aura megah yang tak berujung menyembur keluar darinya. Mencicit, di bawah tekanan yang hebat, dia meletakkan batu Phoenix di celah peti mati es, dan pita warna-warni memenuhi udara. Tiba-tiba, peti mati es yang tadinya tertutup rapat itu perlahan membuka tirainya. Pergi. Tak bisa dipungkiri bahwa sayap besar Phoenix es melindungi semua orang, dan semua orang seketika ditelan oleh untaian warna-warni, dan seluruh istana es pun menjadi sunyi. Rahasia keluarga Phoenix, Tuan Senior Jiu Xuan Huo. Lorong gelap itu kedap udara, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak berarti di sini. Bahkan kekuatan ruang angkasa yang menakutkan terus-menerus menekan semua orang. Pada saat ini, gelombang kekhawatiran muncul di wajah Kaoru. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yan terus menghibur Suner, dan tentu saja memahami kekhawatiran di hati Suner, karena bagaimanapun juga, hal semacam ini terlalu rumit. Sudah lama sejak batu Phoenix digunakan di Istana Es untuk merobek kehampaan menjadi ruang gelap ini,
tetapi lorong ini jelas terhubung ke beberapa tempat aneh, dan seluruh ruang tampak sangat monoton, bahkan sedikit angin ruang waktu pun terasa. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terjebak di dalamnya, dan tubuh serta jiwa Anda akan hancur. Di tempat seperti ini, bahkan seorang ahli reinkarnasi yang mahir dalam kekuatan ruang pun dapat merasakan tekanan yang sangat hebat. Untungnya, ia memiliki perlindungan dari kekuatan batu Phoenix, sehingga meskipun jalannya sulit, perjalanan masih mungkin dilakukan. Puff! Dengan suara itu, semua orang seolah telah menembus semacam belenggu energi kuno. Seketika, ruang di sekitar mereka tidak lagi redup, tetapi tiba-tiba menjadi lebih terang. Pada saat itu, aura kuno perlahan menyebar dari kejauhan. Aura kuno itu luasnya seluas makhluk purba di awal dunia. Karena itu, jalan di belakangnya tidak terhalang, dan mudah untuk menerobos belenggu lorong dan memasuki area yang sangat asing. Ini, cahaya yang menyilaukan itu sangat mempesona, dan kemudian semua orang membuka mulut mereka karena takjub. Ujung lorong tersebut berupa tanah datar, dan di hadapan mereka, bukanlah rumah para raksasa legendaris dunia, klan Phoenix. Ini jelas merupakan dunia yang terbungkus dan tertutup oleh balok-balok kristal merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Pepohonan dan hutan yang menjulang tinggi menjulang di atas awan, dan tebing-tebing curam membentuk bentang alam seluruh dataran yang sangat terjal, tetapi di daerah ini, yang paling banyak adalah pohon platanus. Saat ini, di dunia ini, lapisan-lapisan kristal merah menyala tersebar di mana-mana, menyegel dunia ini, seolah waktu telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di pintu masuk lorong, melangkah keluar perlahan, berdiri di dunia yang asing ini, kekuatan dalam tubuhku bergetar, mengirimkan semacam rasa takut dari lubuk hatiku. Jika mendongak ke atas, di atas dunia-dunia aneh yang dipenuhi dataran dan pegunungan ini, terbentang sebuah pulau besar dan tak terbatas dengan langit yang tampak melayang aneh. Ketika pandangan tertuju, penindasan yang sangat kuat menyebar dari pulau itu. Ini, apa-apaan ini? Pada saat ini, tubuh gagak emas berkaki 5 dan Bing Feng sedikit bergetar, memandang dunia yang luas dan pulau di langit di depan mereka. Keterkejutan di pipi mereka tak tertandingi. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk mengamati situasi dan mengetahui keadaan sebenarnya di sini, tetapi sekarang tampaknya tidak ada jejak kemarahan dari keluarga Phoenix yang kuat di sini. Dunia ini, seperti kehampaan yang mati, terlalu sunyi. Sensor pendeteksi napas keluarga Phoenix di tubuh mereka langsung gagal. Ini memang kota asal keluarga Phoenix. Setelah sekian lama, Suner dan Fengkin saling pandang, mata mereka tertuju pada garis-garis energi bumi yang menjulang tinggi di sekitar mereka, yang dikelilingi oleh pohon-pohon platanus, lalu berkata serempak. Ini adalah Phoenix Township, tempat berkumpulnya keluarga Phoenix di wilayah ini, dan pulau di atas langit adalah wilayah inti dari keluarga Phoenix. Namun, dalam ingatan saya, pulau Phoenix tidak mudah untuk dimasuki. Bing Shueyao juga teringat sesuatu di bawah bimbingan Bing Feng, menatap pulau mati di langit, dan berkata dengan dingin. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Xiao Yan bertanya dengan terkejut. Aku tidak tahu. Sebagai jawaban, Bing Shueyao hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia bahkan tidak tahu tentang hidup dan ingatannya sendiri. Entah dia seorang elfes, keturunan manusia, atau keturunan Phoenix. Seluruh kekuatan ruang angkasa dan kekuatan terbang terikat. Setelah beberapa saat, mata indah Phoenix dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan pengalamannya, pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Phoenix telah menutup semua jalur masuk ke klan Phoenix, sehingga bahkan ras bawahan klan Phoenix pun hanya mengetahui sedikit informasi tentang klan Phoenix. Mungkinkah keluarga Phoenix telah dimusnahkan? Tiba-tiba, gagak emas berkaki 5 itu, dikombinasikan dengan beberapa perbuatan di hadapan 9 Raja Api Agung, memunculkan ide berani di benaknya. Ini seharusnya tidak mungkin. Kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh klan Phoenix, seluruh 1000 dunia agung, sama sekali tidak mungkin terjadi kecuali para pemimpin tertinggi dari pusat 7 alam masing-masing memimpin kekuatan-kekuatan besar dari alam masing-masing untuk bertindak bersama. Dan jika Anda melakukan ini, itu hanyalah pendekatan yang merugikan diri sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, karena indera penciumannya yang tajam memberitahunya bahwa ada kumpulan energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pulau langit yang tergantung di dataran kota Feng Huang di depannya. Dengan tingkat energi seperti itu,
akan sia-sia untuk mengumpulkan kekuatan semuanya. Jika Anda ingin terjun ke dalamnya, Anda membutuhkan cara lain. Tapi apa yang terjadi pada keluarga Phoenix? Wilayah klan Phoenix yang luas itu ternyata telah disegel oleh balok-balok kristal yang tak terhitung jumlahnya. Di antara balok-balok kristal yang ada di tanah ini, ternyata ada Firefox berwarna merah menyala. Semua orang mulai berjalan berkeliling, mencoba menemukan petunjuk untuk mengungkap rahasia keluarga Phoenix. Sisi Xiaoyan baru saja menemukan sesuatu, telapak tangannya diselimuti api suci berwarna kaca, dengan lembut menyentuh balok kristal. Suhu yang mengerikan. Ketika telapak tangan menyentuh balok kristal, sensasi terbakar yang dalam hingga ke jiwa menyebar dari lengan, tetapi pada saat ini, balok kristal merah sepanjang lengan itu sebenarnya meleleh perlahan di bawah jalinan api berwarna kaca Xiaoyan, memperlihatkan nyala api merah menyala yang sangat samar di dalamnya. Wong berdengung. Api merah menyala itu baru saja terlepas dari balok kristal, dan dipenuhi spiritualitas seperti peri, terus-menerus menyerang api berwarna kaca di telapak tangan Xiaoyan, dengan aura yang sangat rakus. Maksudmu, ia ingin melahapmu? Tentu saja, tak mau kalah, api suci yang berkilauan itu memenjarakan api yang redup dan kemudian mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Ledakan. Pada saat yang sama, di daerah Phoenix Township, riak energi yang kuat menyebar dari dalam tanah, dan gelombang kejut dahsyat menyapu keluar satu demi satu. Energi kekerasan yang luar biasa menyebar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa lesu. Semua orang hanya merasakan bahwa reinkarnasi dalam tubuh seketika terperangkap. Bulu Phoenix es, api suci, Bing Feng dan gagak emas berkaki 5 mengangkat tangan mereka secara bersamaan, dan energi atribut es putih murni serta api emas keluar dari tubuh mereka, lalu menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya dengan erat. Puff, sekalipun terlindungi oleh kekuatan dua tokoh utama, kekuatan dahsyat itu tetap membuat semua orang gelisah. Kekuatan yang begitu agung lebih menakutkan daripada tatanan reinkarnasi 3 kali lipat manapun. Saudara Xiaoyan, ada petunjuk. Beberapa menit kemudian, setelah gelombang energi dahsyat sedikit melemah, tanda reinkarnasi di tengah alis Suner mulai menyala perlahan, dan api kemasan menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak suci. Kemudian Suner memandang dataran kota Phoenix dengan mata indahnya. Di kedalaman, tampaknya ada makhluk purba yang tidak disegel oleh blok kristal merah menyala ini. Energi dahsyat yang menyerang mereka juga menyebar dari kedalaman tatapan Suner.